Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita ini, menjalani hari-hari proses pembelajaran online. Ibu harapkan anak sekalian untuk tetap memperhatikan pelajarannya. Kita akan mempelajari materi baru, yakni teks drama. Nah, teks drama ini adalah salah satu materi yang harus kita pelajari di semester genap. Nah, pada materi drama ini kita akan melalui atau melaksanakan proses pembelajaran mungkin agak sedikit menarik. Kita berdoa saja semoga dalam waktu dekat ini kita sudah bisa bertatap muka sehingga kita bisa mempraktekkan atau mengetahui bagaimana sebenarnya pelajaran drama ini. Nah, baik. Sebelum itu, masuki materi teks drama, kalian wajib tahu kompetensi dasar apa-apa saja yang harus kita lulusi, yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama, kompetensi dasar 3.15, mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Nah, selanjutnya kompetensi dasar 3.16, menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. 4.15, menginterpretasi drama yang dibaca dan ditonton. Selanjutnya yang terakhir 4.16, menyajikan drama dalam bentuk pentas atau naskah. Nah, berarti ada empat kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya tujuannya kita belajar drama apa? Nah, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur drama. Berarti kalian harus nanti setelah belajar ini kalian diharapkan mampu tahu yang mana itu unsur-unsur drama, baik itu drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Nah, kemudian selanjutnya kalian diharapkan mampu menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Nah, kalian diharapkan mampu mengetahui masing-masing karakter, unsur-unsur dan kaidah kebahasaan apa yang sering digunakan dalam teks drama atau dalam pementasan nanti. Nah, selanjutnya menginterpretasi drama yang dibaca atau ditonton. Interpretasi berarti sama dengan menerjemahkan, mendeskripsikan, memaknai drama yang dibaca, ditonton atau didengarkan. Nah, yang terakhir kalian diharapkan bisa menyajikan drama dalam bentuk pentas atau naskah. Nah, ini yang paling menarik ya. Kalian diharapkan mampu membuat atau bermain drama. Nah, berarti di akhir pembelajaran nanti kalian akan melakukan pementasan. Nah, selanjutnya pengertian dari teks drama itu sendiri. Nah, sejak awal kita belajar bahasa Indonesia berbasis teks. Nah, berarti kita akan mempelajari bentuk teksnya dahulu, kemudian praktiknya. Teks drama itu adalah suatu teks cerita yang dipentaskan di atas panggung atau disebut teater, atau tidak dipentaskan di atas panggung. Nah, tidak dipentaskan artinya bisa dalam bentuk drama radio, televisi, atau film. Tidak di atas panggung ya. Nah, drama secara luas dapat diartikan sebagai salah satu bentuk sastra yang isinya tentang hidup dan kehidupan yang disajikan atau yang dipertunjukkan dalam bentuk gerak. Nah, kalau kalian mungkin pernah menonton sebuah pertunjukan semacam pertunjukan di televisi atau pertunjukan secara langsung, orang melakonkan karakter tertentu, nah itu termasuk ke dalam pentas drama.
Nah, sekarang kita akan konsentrasi dulu ke dalam teksnya. Nah, selanjutnya, kalian harus tahu apa-apa saja yang membangun atau membentuk suatu drama, unsur-unsur apa saja. Nah, yang pertama itu ada alur, amanat, tokoh, tema, latar, dan sarana. Nah, alur seperti yang kalian telah ketahui di pelajaran sebelumnya, alur itu adalah, ya benar sekali, jalan cerita. Nah, alur itu secara umum terbagi 3, ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Nah, selanjutnya amanat. Amanat itu apa? Pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis naskah atau sutradara atau si pembuat drama ini kepada penonton. Nah, atau pendengar. Nah, kemudian tokoh. Tokoh ini adalah siapa yang main, orang-orangnya siapa saja. Nah, itu dia tokoh. Nah, tokohnya nanti ini memiliki karakter masing-masing. Misalkan ada beberapa tokoh dalam sebuah drama, ada tokoh yang bertindak sebagai tokoh antagonis yang jahat-jahat, ada tokoh yang berkarakter lemah lembut hatinya, dan banyak lagi. Nanti kita pelajari selanjutnya ya jenis-jenis tokoh secara mendalam. Nah, lanjut tema. Tema ini secara umum adalah garis besar cerita atau drama itu sendiri, tema apa yang mau diangkat. Misalkan tema perjuangan. Drama tersebut ada pementasan misalkan jenis drama kolosal, pementasan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, berarti drama tersebut bertema perjuangan. Atau mungkin kalian menonton sebuah drama yang bertema pendidikan, bisa saja, ya banyak tema lainnya nanti. Nah, kemudian latar. Nah, latar atau setting ini terbagi 3, ada latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Nah, nanti latar ini kalian yang tentukan, atau dalam sebuah pementasan nanti penulis akan menggambarkan yang dipentaskan di atas panggung, misalkan latar tempatnya berada di gunung. Nah, kemudian si pembuat drama ini mau menghadirkan atau menampakkan sebuah pemandangan yang berada di gunung, atau di sebuah ruang, di sebuah sekolah, bisa saja seperti itu, dengan suasana apa. Nah, kalian nanti yang buat. Nah, kemudian sarana. Sarana ini terkait dengan apa-apa saja yang difasilitasi. Misalkan sarananya itu bisa saja ruangan, sarananya apa yang bisa disaranai, kendaraan apa segala macam. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, kemudian selanjutnya struktur drama. Nah, seperti kita ketahui, karena kita menjadi sebuah teks, berarti kita akan akrab dengan struktur atau bagian-bagian teks itu sendiri. Nah, teks drama ada 3. Untuk teks drama itu ada prolog, adegan pembukaan, biasanya dibacakan atau diceritakan di awal sebelum para pemain melakonkan adegannya. Kemudian selanjutnya ada dialog atau percakapan yang dilontarkan oleh para pemain. Nah, ini disebut dialog. Nah, kemudian epilog atau adegan akhir atau penutup. Ini yang biasanya menutup sebuah pementasan. Itu namanya epilog. Jadi ingat-ingat ya, ada prolog, ada dialog, dan ada epilog. Nah, kemudian selanjutnya menanggapi unsur-unsur pementasan drama. Nah, unsur-unsur pementasan drama, lihat sendiri ada 9. Ada acting, ada aktor, ada penokohan, ada kostum, tata rias, musik, tata panggung, tata lampu. Nah, ada ini. Ini semua yang dihadirkan, yang kalian lihat di layar ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian harus tahu bahwa dalam pementasan drama itu tidak seperti yang hanya kalian lihat secara umum, bahwa kalian hanya melihat bahwa oh yang main hanya aktornya, berarti itu yang terlibat. Hanya itu yang terlibat. Tidak ya. Nah, di dalam membuat sebuah drama banyak yang terlibat. Ada namanya pemain belakang panggung. Nah, ya di pemain belakang panggung itu biasa kalian mungkin tahu, misalkan siapa yang menyetel musik. Nah, siapa yang menyeting tata rias, siapa yang make up si pemain ini. Nah, jadi kalau misalkan orang bermain drama itu cenderung menggunakan tata rias ya, jangan kaget.
Siapa tahu dari kalian ada yang beranggapan, "Ih, eee, saya tidak mau bermain drama karena kita di-make up segala macam." Nah, jangan salah paham, di dalam drama itu perlu sekali tata rias. Kenapa? Gunanya bukan untuk membuat kalian tampak aneh, tetapi untuk menguatkan karakter yang dibawakan oleh pemain dalam drama tersebut, supaya orang yang menonton semakin yakin. Misalkan ada aktor yang berperan sebagai pengemis, loh kok pengemis kulitnya putih, loh kok pengemis kulitnya bersih, kinclong misalkan. Nah, untuk memperkuat karakter, kita kan biasanya cenderung pengemis gimana sih? Bagaimana apa, tampaknya biasanya kan sedikit, bajunya lecek mungkin, mukanya sedikit comel atau sedikit, eee, apa, kusam apa segala macam. Nah, itu perlunya tata rias. Nah, ada kostum juga, jadi di dalam sebuah pementasan drama itu banyak orang-orang yang terlibat ya. Ada orang-orang yang, eee, mengurus kostum. Nah, mungkin di antara kalian yang pernah ikut lomba yang, kebetulan ibu bimbing mungkin tahu mungkin tahu, "Oh oh itu mah dulu guruku nah suruh Yanu sebagai ini orang yang mengatur kostum, dihanger-hanger ki bajunya misalkan, disiapkan sebelum hari H pementasan." Nah itu tugasnya, tugasnya si penata kostum. Nah ada juga tata panggung, lain lagi orang yang menata panggung atau men-setting, mendekor panggung. Ada juga namanya tata lampu. Jadi, biasanya, secara profesional pementasan drama yang dipentaskan di atas panggung profesional itu, dilengkapi dengan tata lampu yang profesional juga ya. Nah, lampu-lampu apa saja yang dimaksud? Bukan itu sekedar lampu misalkan yang di kamar, bukan ya, ada jenis-jenis lampu, nanti kita pelajari. Kalau misalkan kita sudah mau praktik, Ibu perkenalkan jenis-jenis lampu yang biasanya dipakai dalam pementasan drama. Nah, yang lain-lainnya mungkin kalian sudah tahu. Nah, kita lanjut. Tanggapan atas drama. Jadi setelah menonton drama, biasanya akan timbul bermacam-macam pertanyaan. Salah satunya di antaranya ada ini ya, bagaimana permainan aktornya? Bagus tidak? Ih bagus sih tadi itu aktingnya ya. Ih kurang ini, kurang ini. Nah itu bagaimana permainan aktornya. Kemudian bagaimana pemeran tokohnya? Bagaimana kostum dan pertemuan selanjutnya dan yang paling menarik yang akan kita tunggu-tunggu setelah kita beres, setelah kita tuntas mempelajari mengenai teks, setelah kita paham mengenai unsur-unsur dan segala macam. Nah, kita akan praktik ya. Itu yang paling menyenangkan karena kalian akan dengan sendirinya bermain. Nanti kita akan melakukan casting. Casting itu apa? Nah, casting itu adalah pemilihan untuk pemainnya. Nanti mungkin ada yang menjadi penata kostum, penata penata ini, tata rias, apa segala macam, penata panggung, nanti kita bagi ya. Oke, silahkan pelajari secara mandiri materinya di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan jadwalkan. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.